Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Put My Vlog. Apa kabar kalian semua? Sumpah kangen banget, udah lama banget nggak nge-vlog. Kali ini kita mau bahas yang beda. Tadi itu mau sama suami untuk ngasih info tentang hal ini. Cuma karena suami harus kerja dan kayaknya waktunya minim banget buat dia ada. Jadi seperti yang udah aku share sebelumnya di Instagram, alhamdulillah setelah penantian 2 tahun akhirnya aku dan suami dipercaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk punya keturunan atau calon anak yang insya Allah aku akan jaga dengan baik. Terus pokoknya ini super excited banget, bener-bener gak nyangka, masih percaya gak percaya, pokoknya masih kayak ini beneran gak sih gitu. Aku juga mau share ke kalian semua gimana ceritanya sampai bisa di titik kehamilan ini, gimana tahu pas awalnya, terus deh gitu ciri-ciri hamilnya gimana, terus deh gitu pakai program apa untuk bisa sampai hamil ini, terus deh gitu tips-tipsnya segala macam. Oke, jadi awalnya ini bagaimana aku bisa sampai tahu awal kehamilan ini itu bener-bener drama banget. Pokoknya kayak masih di awang-awang, pokoknya sampai sekarang juga masih kayak beneran gak sih ini gitu, masih kayak gitu. Pokoknya pas tahu awal kehamilan itu adalah waktu jadi pertama-tama itu karena kan sempet sakit gitu. Nah taunya itu cuman mah gitu, kayaknya ini asam lambung kok sakit lama banget gitu, nggak sembuh-sembuh gitu kan. Terus deh gitu sempat worry juga sampai waktu itu pas masih kerja izin juga di kantor beberapa hari dan taunya cuman mah gitu, sampai udah pernah minum polisilen lah segala, pokoknya obat-obat mah gitu, yang promah, yang antasidadun, terus gitu. Nah pas di antasidadun ini ngerasa udah agak enakan, nggak parah banget mualnya yang sampai muntah-muntah terus gitu kan. Tapi kok lama-lama masih jadi kayak kok tetap enek ya gitu. Itu benar-benar udah kayak obat mah, udah banyak banget yang masuk gitu. Soalnya mikirnya udah emang mah doang gitu. Nah ini baru udah telat 1 bulan. Karena kenapa nggak curiga? Karena aku pernah telat 1 bulan waktu itu, entah kenapa, pokoknya karena mungkin kata dokter ada masalah stres atau masalah hormon apa segala macam pernah. Jadi tuh selama ini seumur hidup ya nggak pernah sama sekali ngerasain telat mens gitu. Nah pas waktu itu sebelum dari hamil ini telat 1 bulan dan itu cek juga di tes pack hasilnya negatif dong. Itu negatif, kayak udah ya Allah gitu, nggak pernah nih sampai telat 1 bulan gitu, terus kok negatif gitu kan. Terus kayak pusing lagi, lemes lagi, terus nangis lagi. Pokoknya tuh kalau udah habis tes pack, pokoknya udah pernah ngerasain tuh pasti tahu banget lah sedihnya gimana kalau habis kita telat terus kita ngerasain ciri-ciri yang kata orang-orang, terus tes pack hasil negatif. Itu hancur banget rasanya, di kamar mandi tuh udah kayak ya keluar lagi cerembay nih air mata gitu kan. Bisa apa gitu, cuman bisa yaudah nangis lagi, ngadu lagi ke suami, terus deh gitu paling juga ujung-ujungnya galau lagi. Pas kemarin yang pas udah telat 2 bulan mikir juga nih, wah lama juga nih telat 2 bulan gitu. Terus deh gitu ini mualnya kok masih nggak udah pengen banget inisiatif buat beli test pack, tapi masih keinginan tuh belum ada gitu kan. Ngerti nggak sih, kayak takut kecewa lagi, takut nanti taunya hasilnya negatif lagi, males nangis lagi gitu kan. Terus deh gitu pokoknya satu momen itu ceritanya lagi keluar sama adek, lagi beli makan, tiba-tiba lewatin apotik. Entah kenapa di otak tuh pengen beli aja tuh test pack gitu. Terus udahlah beli gitu. Ya kebetulan tuh test pack harganya murah meriah cuy, cuma 8 ribuan. Jadi aku mikir kayak murah amat nih test pack gitu. Biasanya kan
tespek kalau misalnya di Indomaret tahun diri kan harganya kayak 25 sekian gitu, terus dikit ini cuma 8 ribuan, bener nggak ya, akurat nggak ya, bodo amat gitu. Terus dikit udahlah beli aja gitu, iseng-iseng aja gitu. Akhirnya pas di pagi itu abis yang semalamnya beli tespek, udah pas pagi langsung cek apa namanya di kamar mandi gitu kan. Terus pas udah tes urin itu udah kayak gini, sampai ini negatif lagi, kayaknya fix aku udah penyakit. Soalnya udah 2 bulan gak mens, terus deh gitu badan gak enak banget rasanya, udah fix ini pasti ada penyakitnya gitu. Dan kalau misalnya aku ini jadi udah di tespek, terus deh gitu taruh kan di belakang kloset gitu, malas dilihat, kayak takut lagi nanti kayak negatif lagi, bodo amat gitu, mendingan gak usah lah. Terus mikir juga mendingan aku buang sekalian gitu kan. Terus udah nih apa namanya pas ditaruh di belakang gitu, terus kayak malas, bodo amat, nggak mau ngeliat gitu. Udah gitu pas sudah sesekali ngeliat kayak yaudahlah mau buat mastiin aja gitu. Terus gitu pas udah ngeliat langsung kok garis 2 literally kok kata anak gaul itu kayak literally garis 2 merah gitu kan. Garis 2 kayak ini apaan sih, dari bengong sampai gemeter tuh, mohon maaf, tangan udah kayak kaki nih, dengkul sampai lemes, pokoknya udah kayak apaan sih ini bener gak sih. Terus mikirnya gini, apa karena 8.000 gitu kan, jadi dia enak-enakin orang gitu. Pokoknya mikirnya kayak udah nih gara-gara harganya murah kali nih biar disenengin nih orang nih, terus nggak akurat gitu kan. Elah beneran gak sih nih. Tapi lama-lama kayak seriusan demi apa gitu, kayak ya Allah ini beneran gak sih. Itu bener-bener ada videonya. Positif apa? Iya. Ntar dites lagi. Nah itu dia videonya udah kayak gemeteran bener-bener ya kan. Terus udah gitu pas habis maghrib ya udah langsung ke rumah sakit ibu dan anak itu, pokoknya di deket rumah sama suami. Terus udah gitu udah kita langsung ke sana. Dan kocaknya karena emang beneran nggak tahu sama sekali itu hamil apa enggak, pas lagi kita datang ke pendaftaran gitu, terus apa namanya si susternya nanya gini, mbaknya udah hamil kan gitu, nggak tahu gitu. Orang emang nggak tahu, soalnya kan itu cuma tespek doang gitu. Saya terus nih kita belum tahu bener apa enggaknya gitu. Terus kalau bilang gini nggak tahu, soalnya saya cuma tespek doang gitu. Terus nih kita belum tahu bener apa enggak. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa katanya gitu. Ya udah akhirnya terus tetap disuruh masuk ke dalam. Akhirnya ketemu sama dokternya dan udah langsung disuruh untuk cek USG. Itu bener-bener momen yang paling menegangkan seumur hidup, karena selain waktu itu dulu pernah cek rahim, mastiin kondisinya rahim sehat apa enggak, ini kayak mau ngecek nih ada isinya apa kagak tuh perut gitu kan. Terus kayak kok sampai kagak ada, gue malu nih. Akhirnya pas lagi udah di cek USG sempet ngeblur tuh, masih kayak buram. Terus si dokternya gini, mana ya gitu, demi apa beneran gak ada. Itu bener-bener kayak tau kan layarnya itu kayak kosong aja gitu, nggak ada apa-apa gitu. Terus nah pas udah agak lama baru ketemu kan tuh ada kantongnya. Terus ternyata udah ada anak aku, udah joget-joget, udah gerak-gerak, itu bener-bener kelihatan ada palanya, udah kelihatan bentuk, ada tangannya, ada kakinya. Itu langsung kayak nangis bener-bener kayak ya Allah. Usianya sudah Sembilan minggu.
kok bisa udah gede gitu, mikirnya kayak paling cuman gumpalan darah gitu doang kan, nggak sampai apa namanya ada tangan kaki lah segala macem. Itu bener-bener ngeliatin tuh berenang kayak gerak-gerak gitu. Terus si dokter juga bilang tuh udah gerak-gerak, kata ya Allah itu bener-bener kayak subhanallah banget, kayak masih nggak percaya gitu kan. Kayak suami juga langsung iya ini bayinya katanya gitu. Terus udah ngeliat nangis lagi. Mungkin kalau misalnya orang yang udah, jadi kalau misalnya nikah langsung dikasih anak, mungkin gak akan segini rasa berharganya momen ini gitu kan, gak akan segini rasanya priceless menanti kehadiran keturunan di tengah-tengah kita gitu. Terus pasti gak akan, ya mungkin semuanya sih ngerasa pasti bahagia gitu, cuman buat kayak orang kayak aku yang apalagi udah dengar omongan banyak orang yang selama ini worry juga, terus mikir nyalahin diri sendiri, kenapa ya gitu, orang kok bisa yang nikahnya baru kemarin langsung punya anak, kenapa ya orang yang apa namanya padahal duluan aku nikah gitu, terus mereka baru nikah langsung dikasih anak, aku salah apa ya gitu. Pasti ada banget yang di pikiran, kayak sampai teman-teman aja yang pernah di posisi kayak ngeliat postingan orang yang udah punya anak tuh kayak gue skip dulu deh gitu, daripada kayak ngebatin, kayak mikirin nyalahin diri sendiri. Akhirnya pas ngeliat layar kayak gitu ada anak aku lagi gerak-gerak, kayak ya Allah gitu. Udah kemarin minum obat ya kan, minum obat mah banyak banget, terus gitu, dan gak pernah tahu tuh makan mecin mulu, pedes-pedes mulu, segala makan taichan lah apa segala macem, udah banyak banget tuh yang beracun-beracun. Terus ngeliat dia masih aktif, ya Allah alhamdulillahirobbilalamin, ternyata Allah kasih di saat yang paling tepat gitu kan. Jadi sebenarnya aku udah nggak kerja gitu kan, emang mutusin buat resign karena suami juga bilang katanya aku pegang bisnis aja, dan dia mau aku jadi ibu rumah tangga aja dulu gitu, terus disuruh istirahat. Nah, terus yaudah gitu, akhirnya ikutin ini suami, maunya suami. Dan kenapa momennya tuh pas banget, pas lagi udah di rumah aja, pas lagi udah jadi ibu rumah tangga sekaligus pegang bisnis aja kayak gini, Allah kasih gitu. Jadi kayak ini ini jawabannya, ini tuh Allah tuh ngasih di saat yang paling tepat, bukan di saat yang kamu minta, tau gak? Jadi kayak Allah tahu banget yang terbaik buat hambanya gitu. Makanya kalau misalnya kita suka suuzon, mikir kayak ya Allah salah apa sih aku gitu, apa karena aku kayak gini-gini, pokoknya jangan pernah nyalahin diri sendiri, please banget. Buat kalian yang belum dikasih keturunan sampai sekarang, aku udah ngerasain baru 2 tahunan aja, kayak down banget rasanya pasti. Udah gitu dengerin omongan orang yang banyak banget, selalu kayak kok lu belum isi juga, lu belum pengen diribetin anak ya gitu, masih pengen main-main ya, masih pengen jalan-jalan ya gitu, apa namanya, kenapa belum isi juga, kenapa sih orang bisa-bisanya gitu. Maksudnya cuma tingkat kekepoan doang yang sampai hati buat nyampein kayak gitu ke orang yang padahal mereka nggak tahu perjuangan kita di baliknya buat dapetin keturunan tuh besar banget, yang bikin kita kayak struggle ya kita di balik itu tuh mereka nggak ada yang tahu. Aku tuh juga udah berbagai macam cara ngelakuin, dari cek rahim lah, terus deh gitu minum-minuman yang segala katanya kurma muda, terus zuriat,
terus sama apa namanya madu-madu yang penyubur lah segala macam, vitamin yang mahalnya naujubillah, sampai pernah beli sekali vitamin itu karena direkomendasiin orang katanya bisa hamil lewat vitamin itu bisa sampai jutaan. Itu mereka nggak ada yang pernah tahu, cuman nanya-nanya kayak gitu doang gitu kan. Terus sakit banget rasanya gitu. Terus pas udah ngeliat di layar kayak gitu, kayak ini jawabannya gitu. Mereka semua nggak ada yang bisa tahu, mereka semua tuh cuma manusia sama kayak aku juga gitu, yang nggak berhak ngejudge apapun untuk orang lain gitu. Dan semua punya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak. Pokoknya semuanya tuh udah kayak saat itu baru mikir gitu, kayak ini nih yang Allah maksud gitu. Pokoknya udah habis itu langsung pulang. Ini liputannya sedikit waktu di rumah sakit. Oke guys, udah habis check up, masih nggak ada apa. Tadi di USG tuh beneran kelihatan bayinya udah gerak-gerak. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata udah 9 minggu. Terus nih suami lagi ambil obat. Dede, Lui punya dede, Lui punya adek ntar ya. Nah udah, terus udah gitu akhirnya dari rumah sakit itu langsung excited banget, langsung bilang sama suami, udah ayo kita ke rumah mertua. Terus udah gitu kasih tahu berita bahagia ini. Mama mau jadi mbak. Mama mau jadi mbak. Mbak Karni. Mereka udah bahagia alhamdulillah gitu. Terus udah gitu ya tapi maksudnya ngekip dulu, ini jaga dulu baru umur segini, insya Allah pokoknya dijaga baik-baik, sehat terus segala macam. Terus aku juga langsung pulang ke rumah ngasih tahu juga mama, adik-adik. Pokoknya ini juga ada sedikit liputannya di nenek. Selamat ya nak. Jaga ya. Jaga, hati-hati ya. Alhamdulillah. Jaga ya. Alhamdulillah. Nah oke. Jadi itu dia semua liputannya, apa namanya excitednya orang-orang yang tersayang pas mereka tahu kalau misalnya aku alhamdulillah udah hamil. Dan ini aku mau nge-share juga ciri-cirinya gimana sih pas lagi ngerasain hamil di awal-awal itu. Jadi emang kayaknya sih beda-beda ya setiap orang, cuman ini aku mau ngasih tahu yang versi aku sendiri. Jadi ini waktu pertama kali ngerasain hamil itu adalah pertama udah pasti mual, terus deh gitu kedua kepala tuh kayak selalu sakit, gimana ya, pusing tapi sakit gitu. Yang ketiga yang paling terasa banget adalah payudara, itu rasanya sakitnya naujubillah kayak kenceng banget. Terus deh gitu setiap hari, dan itu benar-benar nggak pernah ngerasain enggak gitu. Pokoknya setiap hari tuh selalu sakit mulu, sampai pas paling terasanya tuh pas lagi baru bangun tidur. Itu tuh wah rasanya tuh sampai detik ini itu yang paling terasa banget sebenarnya. Nah terus kalau buat yang mau tahu apa aja sih perjuangannya sampai di titik 2 tahun ini yang aku udah lakuin untuk dapetin keturunan gitu kan. Terus pada nanya juga, Put promil gak sih gitu, Put apa aja sih tipsnya segala macam. Sumpah baru kesadaran sendiri
emang nggak ada tuh tips program hamil ya. Cuman emang gini, maksudnya jalanin hidup sehat itu penting, maksudnya kayak apa namanya, mencoba untuk sarapan, terus dia gitu makan buah, terus dia gitu makan sayur, ikan, daging lah segala macam. Cuman kan kita nggak begitu kekontrol, maksudnya itu tetap kita konsumsi, cuman nggak kayak rutin gitu loh. Jadi ya udah gitu, tetap dikonsumsi aja. Yang paling ininya tuh kayak dulu nih pas baru-baru pokoknya tuh kayak udah setahun nikah kan, langsung worry kan, langsung mikir kayak kenapa sih udah setahun kok masih belum juga gitu. Terus gitu akhirnya langsung cek di rumah sakit, katanya kondisi rahimnya normal. Udah nih, terus gitu yang penting udah alhamdulillah gitu. Tapi kan belum tahu nih dari kondisi si suami gimana kan. Cuman nah dari setahun itu sampai ke 2 tahun lebih ini pengen banget program tapi nggak kecapai-capai. Entah kenapa tuh selalu ada aja halangannya gitu, selalu ada aja kayak udahlah nanti dulu, selalu diketunda-tunda. Pokoknya tuh nggak pernah sampai bisa program ke rumah sakit gitu. Terus gitu ke dokter selalu nggak tahu, nggak pernah, nggak ketemu aja gitu waktunya. Terus deh gitu direkomendasiin orang-orang buat minum kurma muda. Udah disuruh minum madu zuriat, udah. Terus disuruh apalagi waktu itu beli vitamin yang harganya sampai jutaan, udah juga. Terus yang segala vitamin E, yang asam folat, lalala segala macem, udah semuanya. Terus deh gitu entah kenapa pas jadi ini malah pas lagi udah ikhlas gitu, pas udah kayak kayaknya udah dari awal tahun 2020 ini nggak ada tuh ngejalanin semuanya. Soalnya kayak udah pasrah sih, titik udah kayak ikhlas gimana ya, kayak ya udahlah gitu, nggak usah gebu-gebu lagi, jalanin aja, tetap usaha. Cuman oh ya, kalau kemarin tuh yang setiap masa subur tuh selalu dicek kan di kalender yang masa kesuburan itu, gue harus nih nanti kalau misalnya udah tanggal segini sekian aku tuh setelah selesai head berapa lama itu pas lagi masa subur, jadi nanti kita harus kayak gini. Jadi kayak kepacu mulu, jadi kayak nggak enjoy, nggak ngerasain nikmatnya pas lagi berhubungan gitu. Terus gitu akhirnya jadi kayak malah beban di per bulan tuh kayak ayo harus ya, pokoknya nanti malam ya gelas segala macam. Kok lama-lama capek juga ngerasain kayak gitu, kayak beneran gak sih nih gitu, ini jalannya tuh bener gak sih kayak gini gitu kan. Terus deh gitu akhirnya lama-lama kayak yaudahlah ya gitu. Terus deh gitu jalanin aja lah gitu apa adanya, maksudnya ya tetap usaha, tetap jalanin hidup sehat gitu. Terus deh gitu tetap konsumsi yang direkomendasi orang gitu. Cuman udah di tahap kayak ikhlas aja, udah kayak yaudahlah Allah mau kasih sekarang alhamdulillah, nanti pun ya udah di tahap nggak mau ngarep-ngarep lagi, udah di tahap nggak mau begitu kerasnya lagi buat usaha, udah kayak yaudahlah ikhlas aja. Dan sadarnya Allah malah kasih pas kita udah ngerasa ikhlas. Dan ini benar-benar kayak ilmu banget yang aku beneran kayak ya Allah, ternyata pas lagi saat aku udah mencoba buat terima, mencoba untuk ikhlas, mencoba untuk tawakal aja, pokoknya serahin aja sama Allah, Allah kasih di saat itu juga gitu. Ya udah, jadi ya udah emang nggak ada ilmunya, maksudnya jalan hidup juga biasa aja, yang penting juga enjoy aja sama suami, yang penting bahagia terus. Pokoknya tuh setiap ada yang nanya aku selalu kasih jawaban itu. Pokoknya intinya yang pertama yang harus paling penting adalah hidup bahagia sama pasangan. Yang kedua ya pasti berantem juga udah pasti, maksudnya cuman enjoy aja hidup
jalanin aja gitu, maksudnya nikmatin aja. Toh juga kita berumah tangga emang tujuannya cuma punya anak doang kan, enggak gitu. Membangun rumah tangga itu kan emang udah kita pilih gitu kan jalannya. Terus gitu perkara nanti punya keturunan apa enggak kan emang itu urusan Allah gitu. Kita udah berusaha, cuman kalau misalnya Allah belum kasih terus kita bisa apa? Kita cuma manusia. Perkara orang cuman ngomongin, nanyain kapan lo hamil gitu, kayak seakan-akan gak percaya ada Tuhan. Kenapa orang bisa nanya kayak gitu? Please banget, buat kalian semua yang suka basa-basi tanya, belum isi, kok belum hamil, kapan isinya, kapan hamilnya, belum punya anak juga. Stop banget, please banget. Ya Allah, itu tuh bener-bener kayak racun banget di kehidupan manusia ini, yang apa ya, bener-bener kayak omongan kayak gitu tuh bener-bener gak ada manfaat sama sekali. Ganti basa-basinya, malah lebih baik kayak gini, kayak doa apa, semoga ya cepat dikaruniain momongan, semoga ya Allah cepat kasih kepercayaan. Itu lebih baik daripada cuman kayak nanya, ngejudge gitu doang. Jangan-jangan karena ini kali kamu belum dikasih anak, jangan-jangan karena kamu ini kali belum dikasih keturunan. Please banget, kita cuma manusia, kita tuh gak punya wewenang, gak punya hak apa-apa atas itu. Yang tahu tuh cuma Allah, tau gak? Pokoknya udah kayak gini tuh udah ngerasa banget deh, semua tuh kehendak Allah tuh ada banget tuh di sini, di kehidupan manusia tuh yang kita gak bisa apa-apa. Cuma Allah doang tuh yang bisa ngelakuin semuanya yang kita anggap gak mungkin jadi mungkin gitu kan. Ya udah itu aja pokoknya. Pesan-pesannya juga buat kalian yang masih belum dikaruniai keturunan, aku cuman bisa doa, bisa berharap semuanya teman-teman bisa ngerasain, bisa cepet dikasih kepercayaan sama Allah, bisa segera dikaruniai keturunan. Tapi balik lagi, kita serahin semuanya sama Allah, kita pasrahin, kita ikhlasin, kita anggap. Jadi kayak kalau aku lihat di vlognya Acha Sinaga, kita tuh sebenarnya manusia karena udah terbiasa kayak punya kertas, tapi kita tulis tuh daftar apa aja yang kita mau jalanin di hidup, kita serahin gitu sama Allah. Kayak aku umur sekian pengen punya ini ya, aku umur sekian pokoknya harus kayak gini ya gitu. Terus kita minta Allah buat tanda tangan gitu, seakan-akan kayak gitu. Padahal seharusnya itu kayak kita cuman kasih kertas kosong, kita serahin ke Allah, biar Allah aja yang isi. Karena Allah yang paling tahu, Allah yang nyiptain kita, Allah juga yang matiin kita, Allah juga yang akan nakdirin kita apapun yang bakal nanti kita jalan di bagian sepanjang jalan umur hidup gitu. Ya pokoknya itu aja. Dan buat kalian pokoknya jangan berkecil hati lihat siapapun yang udah dikaruniai keturunan. Pokoknya harus tetap semangat, harus tetap berusaha, harus tetap enjoy pokoknya sama pasangan. Gak boleh saling menyalahkan ya, entah itu apapun jalannya kalian nanti. Maksudnya usaha-usaha apa aja yang udah pernah kalian lakuin, insya Allah gak akan nutup segala kemungkinan itu. Pasti nanti akan ada datang di saat yang paling tepat. Kalaupun sampai akhir hayat kita gak dikaruniai keturunan, mungkin ada maksudnya yang lebih baik yang Allah kasih buat kita. Terus sampai nanti kita paham apa maksudnya semuanya gitu. Soalnya emang di dunia ini juga kan cuman sementara, nggak selamanya. Di akhirat nanti yang akan selamanya. Ya semangat terus buat kalian. Terima kasih banyak semuanya teman-teman aku yang udah ngasih selamat, yang ngasih ucapan bahagia, doa-doanya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, cuma minta doa aja untuk teman-teman. Please banget doain semoga aku dan calon bayi ini bisa terus sehat sampai nanti hari melahirkannya tiba. Terus dia gitu sehat walafiat sempurna tanpa kekurangan suatu apapun. Jadi udah segitu dulu aja. Oke, terima kasih banyak semua yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye.